Ora Mas. Rejoso. Halo Rejoso. Tanjung Anom. SMA, SMK, Tanjung Anom. SMK Kertosono. Hadir Pak. SMK Tanjung Anom. Lengkong. Hadir Pak. SLB Sambirejo. Kok sing nenggoni, sing menek dek kok sing nenggoni. Sema 3. Hadir Mas Priyo. Patian Rowo. Halo, Patian Rowo. Tanjung Anom, Bagor 1. Kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Eselon 4 pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk, yang semula tadi ingin dibuka oleh Bapak Kacap dan Ibu Kasubag, karena ada rapat internal di Cabdin, maka kita mulai terlebih dahulu. Bapak Ibu Kasumpek Sekolah dan Bapak Ibu Fasilitator Kepegawaian pada SMA, SMK, dan PKLK Negeri se-Kabupaten Nganjuk, Pengadministrasi Kepegawaian Mas Angga, dan rekan semuanya, terima kasih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa awal tahun 2026 untuk melakukan rapat dinas kepegawaian. Kalau membicarakan kepegawaian mesti penggawean personal. Pasti Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Di antaranya adalah nanti adalah DMS yang akan disampaikan oleh Saudara Angga, dan nanti saya tentang materi kepegawaian, paruh waktu, kenaikan pangkat, jenjang jabatan, presensi dan lain sebagainya akan kita bahas tuntas nanti. Untuk materi pertama akan disampaikan Saudara Angga, DMS. Kemarin materi yang diberikan BKD Prof Jatim kepada semua OPD. Kepada Saudara Angga disilahkan. Ini bulan-bulan no. Halo, Bapak Ibu sudah bisa mendengar suara saya? Bisa Mas. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Ibu Kasumpek dan semua operator kepegawaian di setiap lembaga. Di pagi hari ini saya akan menjelaskan yang utama nanti adalah DMS terkait Digital Management System atau yang bisa dikatakan dengan arsip nasional, arsip digital. Sebenarnya arsip digital ini sudah berjalan di BKN sejak tahun 2022, cuma progres kita kemarin terekap di CASN itu hanya berapa persen, jadi seluruh nanti persentase. Bentar. Nah ini Bapak Ibu, untuk mengawali ke pagi ini kita akan membahas tentang sedikit apa aja di target kita di tahun 2026. Nanti juga akan dijelaskan juga oleh Mas Priyo terkait beberapa bidang tentang kepegawaian. Saya sedikit saja karena saya di sini sering juga mengulik tentang data-data yang ada di e-master terkait data peremajaan data juga terkait ya. Setiap tahun pasti kita akan ada agenda, dalam artian agenda setiap tahun, target setiap tahun, dan persentase apa yang harus kita capai untuk capaian dalam bidang kepegawaian ya. Nah ini, nanti kita ada 3 poin yang perlu saya bahas dengan Bapak Ibu Kasumpek, terutama untuk operator fasilitator juga, dan nanti juga mungkin ada perwakilan dari paruh waktu 1 atau 2 orang nanti bisa ditularkan. Mungkin belum ada atau mungkin ada yang belum bergabung dari P3K paruh waktu. Saya lihat dari Meronggot Pak Sahri sendiri. Terus ada lagi ya tadi beberapa. Kalau bisa monggo diajak 1 atau 2 P3K paruh waktu. Nanti biar informasi bisa cepat tercapai ke P3K paruh waktu. Nah, yang pertama kita bahas tentang data e-master. Nah, ini setiap tahun Bapak Ibu ya, saya sering mengingatkan terkait dengan SPT tahunan atau SPT e-filing ya, pajak. Jangan sampai nanti ketika saya menagih, biasanya saya menagih itu di bulan Mei sampai akhir Desember ya. Jangan sampai share-sharean dari Mas Haji PPh 21 sudah. Nah, nanti masih proses ya. Jangan sampai nanti ketika ada pelaporan pajak itu ada yang belum laporan ya. Nanti karena laporan SPT tahunan itu wajib di setiap tahunnya. Jadi kemarin juga saya sudah menginformasikan ke seluruh lembaga terkait aktivasi Kortek ya. Insya Allah semua sudah ya. Saya fokuskan juga untuk P3K paruh waktu nanti Bapak Ibu Kasumpek untuk memonitor terkait aktivasi ya, khusus P3K paruh waktu. Yang memang belum ada ini ya, informasi terkait apakah harus lapor pajak untuk P3K paruh waktu, namun karena P3K paruh waktu itu juga termasuk sebagai ASN, otomatis tagihan itu nanti juga akan masuk ke P3K paruh waktu. Nah, jadi daripada nanti mendadak terus bingung terkait laporan pajak, baru ngurus pajak ke DJP pajak Pratama Pare ya, apalagi yang di Nganjuk itu, daripada nanti pelan-pelan. Kalau bisa dari kemarin dan sampai saat ini monggo. Yang belum aktivasi Kortek atau yang belum punya NPWP. Karena semua yang ada di lembaga, semua yang ada di cabang dinas, di wilayah cabang dinas, semua adalah ASN. Namanya ASN. ASN ada yang PNS, ada yang P3K paruh waktu, ada yang P3K paruh waktu yang terbaru. Mungkin nanti yang P3K paruh waktu ini yang belum banyak aktivasi. Jadi saya minta tolong untuk seluruh Kasumpek, karena memang semua gerbang informasi kepegawaian dari cabang dinas ke seluruh lembaga adalah gerbang utama adalah Kasumpek. Saya mohon aktif untuk Kasumpek ya, tahun 2026 saya minta kerjasamanya.
Dan saya juga lupa mengucapkan terima kasih untuk seluruh Kasumpek untuk kinerjanya di tahun 2025 kemarin dengan pengerjaan SKP e-master yang uber-uberan, yang khusus jabatan pelaksana terutama, dan guru yang guru-guru yang non-sedik ya, yang suka terima kasih. Jadi nanti fokus pertama kita untuk updating data di e-master ada permintaan ya maksud saya, itu adalah SPT tahunan itu wajib persiapan, jangan sampai mendadak lupa belum aktivasi lah Pak dan sebagainya ya. Kalau bisa nanti secara berkala dicek setiap ASN ya, saya menyebut ASN karena ada 3 komponen tadi. Nah, terus yang kedua adalah update data-data e-master. Paling utama itu saya kemarin lihat di di fasilitator tadi ya, banyak foto profil yang masih menggunakan pakaian putih khusus P3K penuh waktu. Itu masih beberapa ya, nggak apa-apa, sambil berjalannya waktu saya minta Januari ini semua update pakai pakaian kaki ya, dan backgroundnya jangan lupa kuning, karena kemarin kita ada informasi terbaru dari biro, ternyata P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu menggunakan background kuning. Terus nanti pada updatean data juga tolong Bapak Ibu, nanti ada hubungannya ya, update data ini ada hubungannya dengan DMS. Jadi dalam updatean data itu nanti tolong bukti dukung terkait SPMT semua ASN dari PNS, P3K penuh waktu, P3K paruh waktu. Tolong nanti pengisiannya atau mungkin bisa dicek apakah seperti SK itu asli atau pertek ada atau tidak, SPMT atau tidak. Mungkin yang PNS sudah lama mungkin beberapa tidak ada file dokumennya, nanti coba kita cekkan ya. Yang penting gini, untuk data-data itu kalau bisa data-data scan yang bagus dan asli. Dalam artian nanti, karena apa? Di DMS nanti, saya jelaskan nanti ya, pasti akan ada verifikasi dari Cabdin. Jika saya cek kok datanya mungkin fotokopian dan sebagainya, nanti saya akan kembalikan. Untuk yang ketiga, IP ASN. Mungkin Bapak Ibu semua sudah sering ya mendengar IPS Index prestasi. Jadi di tahun 2026 ini saya minta semua ASN untuk aktif mengikuti webinar, pelatihan. Nah, kalau di sekolah biasanya kan ada IHT, tambah lagi yang webinar atau pelatihan. Kalau webinar gratis biasanya itu di BPSDM Prof Jatim dengan mengikuti di ini ya, linknya apa itu nanti? Sampai nanti saya lupa. Nanti ya di BPSDM update terus itu, BPSDM Prof Jatim nanti Bapak Ibu bisa mengikuti secara gratis ya itu. Kumpulkan dan tingkatkan indeks prestasi ASN-nya itu. Terutama ASN P3K dan P3K paruh waktu. Nah, selanjutnya adalah peremajaan data. Peremajaan data yaitu tadi terkait nanti updating tentang DMS. Oke, kita fokus ke P3K paruh waktu. Untuk P3K paruh waktu, nanti tolong untuk Kasumpek dan fasilitator ngecek lagi semua data-data yang sudah diisi oleh P3K paruh waktu semuanya. Dari pengisiannya, dari pengisian dokumen pendukung, KK, KTP, terus NPWP yang sudah terintegrasi dengan NIK, itu tolong nanti dicek semua. Pengisian jabatan, asal jabatan kemarin kan kita mengisinya dengan P3K penuh waktu ya, yang bekerja di Provinsi Jawa Timur. Saya cek masih ada beberapa masih belum dirubah ke paruh waktu ya, kan sudah ada menu tambahan baru. Tolong nanti operator, terutama operator fasilitator kepegawaian di setiap lembaga untuk mengecek itu. Foto profil kemarin sudah bagus ya, sudah banyak yang sudah langsung menggunakan kaki karena semangatnya sudah diangkat sebagai P3K paruh waktu. Ya meskipun tidak ada pelantikan secara ini ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah ada penghadapan secara resmi per 1 Januari kemarin. Teman-teman P3K paruh waktu yang dulunya honorer PTT sudah diangkat sebagai P3K paruh waktu dan status sah menjadi
ASN. Terus poin ketiga, silakan untuk aktivasi ASN digital. Pak, passwordnya apa? Kalau password nanti tidak ada ya, jadi nanti masuk ke linknya, insya Allah operator di setiap sekolah sudah pernah ya. Nanti mungkin kalau memang belum pernah, coba japri ke saya. Nah, aktivasinya nanti lupa password. Jika emailnya memang benar-benar email aktif waktu pengisian daerah dulu, saya ingatkan kembali ya. Hati-hati dengan pengisian daerah email kemarin, jangan sampai merubah lagi. Kalau bangsa kan kita notifikasikan email yang aktif. Nah, hubungannya di sini aktivasi di ASN digital. Nanti di ASN digital itu gerbang semua ASN dari MySPK, data profil-profil yang terintegrasi langsung ke BKN ya, itu nanti coba fokus ke ASN digital. Yang keempat, persiapan SKPS Master 2026. Nah, ini belum ada juknis dari Dindik Profjatim termasuk dari BKD Profjatim, cuma nanti SKP itu wajib untuk semua P3K paruh waktu. Karena apa? Penilaian nanti P3K itu berdasarkan dari SKP. Pak, apakah SKP itu dasar tunjangan? Nah itu, saya belum bisa menjawab Bapak Ibu ya. Yang penting apa? Dasar perpanjangan P3K paruh waktu itu adalah dari SKP, terus yang kedua dari presensi, maksud saya dari absen. Saya benar-benar mewanti-wanti Bapak Ibu hati-hati dengan dua poin ini, SKP dan absensi ya Bapak Ibu. Ini sangat penting untuk P3K paruh waktu, karena nanti di bulan Oktober masa kerja P3K paruh waktu adalah habis, dan setelah itu ada perpanjangan. Nah itu dasarnya nanti itu adalah SKP dan absensi. Terus yang keenam adalah kedisiplinan. Tolong sangat, karena Bapak Ibu sudah berstatus sebagai ASN P3K paruh waktu, mohon untuk dijaga. Nah, nanti dijaga semua kedisiplinan, HRD, terus tingkah laku, dan itu benar-benar itu sudah sesuai dengan kedisiplinan sebagai ASN. Bukan seperti P3K, bukan seperti GDT PTT. Nah, nanti terusnya poin terakhir adalah penilaian P3K paruh waktu. Dasarnya tadi itu dari SKP dan referensi. Dan juga kedisiplinan di setiap lembaga. Nanti kita juga ambil preferensi dari kepala sekolah masing-masing. Nah, untuk tahun 2026 ini juga pengelolaan kinerja ya Bapak Ibu, ada SKP Master sama SKP ruang DTK dalam kurung kinerja. Untuk SKP Master nanti fokusnya adalah ke jabatan pelaksana dan jabatan fungsional arsiparis. Untuk guru mungkin ada yang belum cerdik, itu wajib nanti. Nah, bagaimana Bapak Ibu dengan P3K paruh waktu yang non cerdik? Nah, itu tetap mengikuti nanti Bapak Ibu. Karena apa? SKP itu untuk paruh waktu adalah untuk penilaian kinerja. Nah, untuk perpanjang selanjutnya. Dan untuk yang kedua adalah penyusunan RHK di ruang DTK khusus jabatan fungsional guru. Jadi ini sudah mulai Bapak Ibu. Sudah mulai untuk penyusunan RHK. Jangan sampai nanti ketika RHK itu sudah mulai, ibaratnya kalau nggak salah sampai akhir Januari, ya. Silakan disusun dengan membuat diskusi dengan kepala sekolah terkait apa saja yang untuk meningkatkan indeks kualitas di setiap sekolah masing-masing. Nanti juga di RHK di ruang DTK juga Ibu-ibu ya, fokus coba nanti yang dulunya cek di Dapodik Bapak Ibu fokusnya ya. Apakah sudah berubah dari GTT itu sudah berbunyi P3K paruh waktu. Itu nanti wajib tolong untuk dicek untuk operator dan Kasubag ya, saya pesan itu. Terus yang ketiga adalah perubahan pada kinerja BKN. Kemarin banyak ya perubahan UNOR itu mungkin yang mutasi. Nah, itu nanti
perubahan honor itu cek di rumah ASN untuk peremajaan jabatan itu nanti. Terus updating email. Ini kemarin banyak Bapak Ibu yang ketika sudah akhir tahun, sudah mepet-mepet Januari itu banyak yang minta reset email. Kalau bisa Bapak Ibu ketika ruang GTK itu sudah hampir selesai, silakan masuk e-kinerja. Jangan sampai sudah mepet-mepet baru minta updating atau ganti email. Kalau bisa yang memiliki email yang sekarang menggunakan Belajar Ready jangan sampai Bapak Ibu ya. Monggo dirubah ke Gmail. Nanti biar mudah. Kalau pakai Belajar Ready takutnya saya ada sesuatu ya. Maksudnya dalam artian kedepannya lebih baik kita menggunakan Google saja. Oke, kita masuk ke DMS atau Arsip Manajemen Digital. Nah, apa itu DMS? Nah, perangkat lunak Bapak Ibu ya. Perangkat lunak Arsip Manajemen ASN secara struktur dan terkenal agar lebih efisien, aman, mudah ditemukan kembali dan memiliki manfaat layanan kepegawaian. Jadi DMS ini bertujuan untuk intinya arsip digital yang benar-benar sah dan absah. Jadi yang tersimpan dalam satu sistem yang ada di menu ASN digital yang terintegrasi di ASN. Nah, maksudnya dalam DMS ini kedepannya itu semua tata kelola akan dimudahkan dengan arsip-arsip digital. Semua terintegrasi dalam satu sistem. Proses kepegawaian menjadi mudah, efisien, dan cepat. Itu maksud dari DMS ini. Jadi Bapak Ibu benar-benar nanti tolong dicek dari beberapa poin dari SK dan sebagainya. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, manfaatnya apa? Ketika data valid, arsip manajemen digital juga yang otentik ya. Ketika kita tidak untuk kecepatan dan meningkatkan layanan manajemen ASN. Jadi ketika arsip-arsip itu sudah akurat dari data-data dokumen pribadi itu, jadi pelayanan terkait kenaikan pangkat mungkin kedepannya akan terintegrasi secara cepat. Ini Bapak Ibu fokus ya. Kategori arsip manajemen ini ada di kurva, ada diagram sebelah kiri, ada 9 dokumen pada setiap nanti ASN ya. Yang pertama adalah DRH, yang kedua adalah Perteknik, yang ketiga SKCPNS atau SKPNS. Ini untuk ASN semua ya Bapak Ibu. Jadi nanti 4 poin itu dicek dulu. Sebenarnya ada 9 poin. Kalau bisa nanti biar skor dari DMS itu tinggi adalah minimal ada 4 poin itu. Dalam artian apa? Saya mohon untuk dicek kembali keaslian dan keabsahan dari dokumen-dokumen yang dari uploadan semua ASN yang ada di e-master maupun di rumah ASN nanti akan terintegrasi. Nah ini Bapak Ibu skor bobot atau nilai yang dari arsip-arsip tadi. Jadi ada tingkat rendah, cukup, dan tinggi. Rendah itu kurang ya 30. Berapa pencapaiannya dari apa saja Bapak? Nah ini sudah dirincikan dari jabatan, DRH, nanti coba dicek. Nah, kemarin saya cek di statistik dari cabang dinas itu dari sejumlah ASN 1.700 rata-rata arsipnya itu 37,5 rata-rata ya Bapak Ibu. Kalau bisa nanti di bulan Maret atau Februari akhir nanti saya minta skor semua yang dimiliki setiap ASN itu tinggi. Untuk saat ini fokusnya saya cek di rumah ASN melalui fasilitator itu baru muncul punya PNS. Jadi fokusnya nanti sebenarnya ke semua ASN. Cuma ini di aplikasinya rumah ASN itu bisa melihat
hanya punya PNS. Jadi tapi untuk P3K juga kalau bisa nanti semua arsip di di 9 poin ini nanti dicek semua. Tugasnya fasilitator sekolah. Nah ini tutorial transfer data DMS dari fasilitator atau rumah ASN ya, fasilitator. Jadi nanti setiap lembaga silakan cek skor DMS melalui rumah ASN dengan login si master fasilitator. Nah, nanti user passwordnya menggunakan ini ya, masuk login dengan sebagai fasilitator si master. Nanti cek setiap pegawai. Mas Andi. Nanti, nah ini nanti masuk ke dokumen pendukung Bapak Ibu. Ketika dokumen pendukung itu data sudah ada, nanti akan terlihat. Tak pateni nggonku. Gelo. SMA Tanjangan kok mati. Suaranya ada yang masuk. Terima kasih. Nah itu nanti fokusnya di sini Bapak Ibu. Jadi fasilitator ketika membuka ini ya, buka skor, melihat skor DMS mungkin nanti di salah satu ASN, coba dulu di PNS dulu. Ketika skornya rendah, silakan masuk ke dokumen pendukung. Di dokumen pendukung ada 4 poin ini ya, SKPNS, SPMT, SKCPNS nanti dicek. Nah ketika di ini jangan ditransfer dulu Bapak Ibu. Nanti dicek dulu di isian-isian di e-master terkait kakak, nanti terus suami, anak mungkin sudah punya anak baru belum diupdate, jangan disinkronkan dulu. Nanti ada hubungannya dengan penilaian DMS. Nanti ketika saya mohon juga ya di SKPNS nanti cek SKPNS-nya ini fotokopian atau kosong atau bagaimana. Kalau bisa asli Bapak Ibu, kalau bisa. Nah, ketika nanti dokumen di e-master lengkap, tapi di e-master ada, di rumah ASN atau di ASN nggak ada, bisa klik transfer. Jadi membukanya satu pintu di rumah ASN. Cuma ketika di rumah ASN kok bertuliskan di hanya di e-master nggak ada. Nah itu berarti jenengan buka dulu, mungkin belum upload SPMT di dokumen pendukung, itu kadang banyak yang belum ngisi. Nanti tinggal transfer aja kalau ada. Nanti jangan lupa riwayat pendidikan juga diupdate, atau kalau sudah ada di e-master tinggal transfer, nanti ada klik transfer di rumah ASN. Nah ini catatannya, jika tidak ada dokumen praktek maka bisa menggunakan SKCPNS yang memuat praktek. Terus yang kedua, jika tidak ada dokumen SPMT, maka bisa menggunakan dokumen CPNS. Itu ya Pak Ibu. Mungkin kebanyakan nanti jika tidak ada dengan poin-poin itu ya. Terus alur perubahan dokumen harus diunggah di aplikasi SIMaster terlebih dahulu. Jadi ketika jenengan cek di dokumen pendukung di rumah ASN, di e-master tidak berwarna hijau, nah jenengan masuk dulu di e-master, isi dulu, baru ditransferkan masuk dulu ke rumah ASN, baru ditransferkan. Jadi jangan transfer dulu, nggak bisa nanti. Ketika di rumah ASN jenengan cek tidak ada, kembali ke e-master, baru update. Setelah diupdate masuk ke rumah ASN, silakan ditransfer, nanti akan otomatis masuk ke ASN digital. Terus untuk transfer daftar riwayat hidup menggunakan si ASN sehingga pastikan kembali untuk datanya. Nanti poin paling atas ini, nah daftar riwayat ini jangan ditransfer dulu. Ketika data-data yang ada di bawah dari SK, CPNS, SPMT, pendidikan, riwayat pendidikan, sebagainya harus terpenuhi dulu. Dari 9 poin ini Bapak Ibu. Saya geser ke atas ya, mohon maaf. Nah ini 9 poin. DRH, Pertek, SKCPNS, PNS, riwayat pendidikan, riwayat kenaikan pangkat, riwayat jabatan,
Riwayat pindah instansi kalau ada juga nggak usah. Nah, poin yang 9 adalah riwayat diklat. Riwayat diklat ini adalah sama dengan indeks IPASN tadi, Bapak Ibu ya. Coba saya, ya ini contoh, ini informasi yang ada di rumah ASN dengan skor nggak terlalu jelas ya. Nanti ketika membuka ASN digital sama, kan muncul skornya. Saya kasih contoh dulu. Nah, ini saya kasih contoh punya buka subak. Nah, ini contoh. Ini punya buka subak itu Anak voice apa? Voice apa? Di mute tuh. Kabut. Nah, ini skornya nanti ada di pojok kanan atas ini menunjukkan skor DMS-nya adalah 32,5. Ketika saya cek di My ASN melalui ASN digital ya, itu sama. Nah, enaknya kita sudah bisa mengetahui. Ini saya cek baru punya PNS yang masuk. Tapi ke depannya P3K pasti akan dengan updating data. Jadi nanti kita fokusnya, saya minta tolong Kasumpek dan operator kepegawaian, itu nanti kita tingkatkan ini skor arsip digital dan mengupdate beberapa poin tadi di 9 poin itu. Nah, ini kan sudah sesuai dengan ini. Ini nanti punya Facebook belum saya update sebenarnya, tinggal transfer saja. Tapi karena saya ingin menunjukkan, saya biarkan dulu. Nanti kita masuk ke menu jabatan. Nah, iya Bapak Ibu. Sorry. Dokumen pendukung. Sorry. Nah, ini. Nanti fokusnya untuk updating DMS adalah di dokumen pendukung ini ya. Nah, daftar riwayat hidup. Terus, nah ini punya buka subak ini sudah terisi semua. Di si master, si ASN, untuk SKPNS, SPMT. Mungkin nanti di punya Bapak Ibu guru ada beberapa yang kosong. Ketika semester ini tidak berwarna hijau, berarti otomatis kosong. Jadi diupdate dulu di e-master. Baru nanti ditransferkan ke si ASN. Ada menu nanti transfer seperti ini. Transfer dari SKCPNS. Itu ya Bapak Ibu. Nah ini nanti foto, setelah itu sertifikat ini juga diupdate. Angka kredit kinerja periodik ya Bapak Ibu. Nah itu paparan dari saya terkait beberapa poin kepegawaian. Nanti ada penambahan dari Mas Brio. Dan untuk DMS, jadi saya minta tolong nanti operator setiap kepegawaian di setiap lembaga untuk mengecek skor DMS melalui rumah ASN. Kita fokuskan dulu ke PNS. Jika nanti ada P3K sudah muncul, saya minta tolong juga diupdate. Jadi nanti menu transfernya adalah di rumah ASN. Fokusnya ada 4 poin itu dari DRH, SKCPNS, SPMT, dan pertek tadi ya. Coba nanti di-updating semuanya. Sementara itu yang saya paparkan terkait beberapa poin kepegawaian dan DMS untuk fokus kita hari ini. Untuk tanya jawab, Mas Bro, difokuskan terakhir aja Mas Bro ya. Oke, saya kembalikan ke Mas Bro untuk materi selanjutnya. Baik, terima kasih Dudkas dalam SKP, Saudara Pak. Angga. Itu dudkas dalam SKP. Iya, tapi juga ngono. Tapi gimana?
Berarti sementing absen sih. Absen. Saya rajin itu. Iya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan beberapa materi yang akan saya sampaikan terkait dengan ASN, yaitu PNS, P3K full time, dan P3K paruh waktu. Semuanya adalah berstatus sebagai ASN. Bapak Ibu yang kami hormati, materi yang pertama akan saya sampaikan tentang disiplin pegawai. Kepada Bapak Ibu Kasumpek seluruh sekolah negeri, silahkan dalam waktu dekat matur ke KS untuk melakukan pembinaan kepada ASN-nya, terutama paruh waktu. Mohon diberi bekal tentang materi PP 94 tahun 2021. Ini semuanya wajib tahu Bapak Ibu, bahwa panjenengan detik ini per 1 Januari panjenengan sudah berstatus sebagai ASN. ASN sudah terikat dengan aturan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan gubernur, per KBKN dan lain sebagainya. Mohon ini menjadi bekal utama ASN paruh waktu, terutama pembekalan pengetahuan tentang PP 94 tahun 2021. Salah satunya adalah kehadiran Bapak Ibu. Kehadiran ASN di pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya diakui melalui Jatim Presensi, yaitu melalui HP panjenengan masing-masing yang sudah terinstal Jatim Presensi. Mungkin semuanya sudah terinstal, akan tetapi cabang dinas mengingatkan terus kepada panjenengan, mohon tetap disiplin kehadirannya. Jangan sampai jangan sampai meninggalkan pekerjaan tanpa ada alasan. Jadi semuanya terekam pada Jatim Presensi. Panjenengan di sekolah panjenengan ada ceklok, itu tidak berlaku. Di sekolah panjenengan ada absensi manual tanda tangan, itu tidak berlaku. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur itu menggunakan satu-satunya kehadirannya adalah melalui Jatim Presensi. Ini perlu saya ingatkan kembali kepada panjenengan Bapak Ibu Kasumpek dan mohon koordinasi kepada Wakakurikulum. Kemarin saya sudah rapat Dindik BKD dan memohon izin ke Menpan untuk jam kerja 1 minggu 37,5 jam per minggu nge. Dan disepakati ini Bapak Ibu, monggo ini bisa difoto. Jadi semuanya ini di Kabupaten Nganjuk, SMA SMK kemarin ini untuk menunjang 37,5 jam per minggu. Strukturnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi masuknya Senin sampai Jumat jam 7, pulangnya setiap hari setengah 4, kecuali Jumat itu jam 15.00 nggih. Nah, jam istirahat yang diperbolehkan adalah seperti ini Bapak Ibu. Istirahat pertama jam 10 sampai 10.15 hanya 15 menit, dan istirahat kedua ini berapa menit? 45 nih, setengah jam ya yang istirahat kedua. Ini. Jadi untuk jam kerjanya per minggu itu jam istirahat tidak dihitung Bapak Ibu. Yang dihitung pokoknya jam 7 sampai 15.30 itu jam istirahatnya tidak dihitung. Ini semuanya Nganjuk 38 jam. Lebih unggul setengah menit. Bagaimana dengan kabupaten lain, Cabdin lain? Sama Bapak Ibu. Ini di atas kami ada Mojokerto 38. Ini yang di ACC kemarin oleh Menpan. Jadi untuk jam kerja ASN itu sekarang harus izin Menpan Bapak Ibu. Bagaimana dengan 6 hari kerja? Itu masih proses di Biro Organisasi, belum ada izin sama sekali.
Begitu juga dengan tenaga keamanan yang menerapkan 3 shift pekerjaan. Itu belum di ACC, sementara yang di ACC hanya 5 hari kerja. Ini tentang jam pegawai pada prinsipnya adalah 1 minggu harus 37,5 jam. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, disiplin pegawai ada hukuman ringan, sedang, dan berat. Ini untuk sekedar pengetahuan saja bahwasanya hukuman ringan, sedang, dan berat sudah pernah kita terapkan selama berdirinya Capdin. Ada yang mendapatkan ringan, ada yang mendapatkan sedang, dan yang mendapatkan berat, yaitu penurunan pangkat dan pemberhentian tidak hormat. Ini perlu panjenengan diskusikan, perlu panjenengan rapatkan Bapak Ibu Kasumpek nggih dengan seluruh ASN paruh waktu. Jadi jangan menyepelekan kehadiran. Nggih. Kalau HP-nya rusak, segera lakukan minta reset kepada fasilitator kepegawaian kepada jenengan. Itu tentang disiplin pegawai. Yang kedua, kita ada master data kepegawaian yaitu e-master yang sudah disampaikan oleh Saudara Angga tadi. Itu adalah kumpulan dokumen elektronik kepegawaian yang wajib diisi dan wajib diupload pada e-master. Ini hukumnya wajib bagi ASN yang ada di Pemprov Jatim. Ngeten nggih, mohon ini diberi pemahaman juga kepada ASN paruh waktunya, begitu pentingnya e-master BKD bagi P3K paruh waktu. Selanjutnya Bapak Ibu untuk cuti. Nah ini, P3K paruh waktu tidak boleh cuti tahunan dikarenakan belum ada 1 tahun. Di kontrak panjenengan itu sudah ada beberapa pasal mengatur bahwa cuti ASN, jadi cuti besar itu tidak diberikan sama sekali oleh P3K. Entah itu P3K full time maupun paruh waktu, cuti besar tidak diberikan oleh pemerintah. Bagaimana bagi yang lungo kaji? Nah ini Bapak Ibu, ini masih proses diskusi kita dengan bidang PKPH. Sebagaimana P3K paruh waktu itu P3K tidak diberikan cuti besar, tapi dia melakukan perjalanan ibadah haji, maka ini butuh konsultasi ke Biro Organisasi sama bidang PKPH BKD Jatim. Ada beberapa cuti yang diperbolehkan dari P3K. Sampun melihat sudah membaca perjanjian kerjanya nggih? Jangan cuma ditandatangani loh ya, semuanya itu hitam di atas meterai, hitam di atas putih, semuanya tanda tangan di atas meterai. Awas, jenengan terikat dengan kontrak, jenengan baca sedetail-detailnya, jangan sampai ada langgaran yang mengakibatkan disiplin pegawai panjenengan terima. E-master sudah, disiplin sudah, cuti sudah, persiapan menggunakan SKP 2026 ini cukup berat. Monggo nanti disiapkan labnya sekolah untuk mengumpulkan paruh waktunya. Ini cukup menyita perhatian nggih kalau SKP 2026. Jangan sampai nanti di tengah semuanya sudah mengerjakan, panjenengan di tengah baru mengerjakan. Jangan sampai Bapak Ibu. Jadi setiap hari mulai tanggal 1 panjenengan catat Bapak Ibu. Jenengan kemarin tanggal 1 mengerjakan apa saja, sementara disalin di buku.
atau di mana gitu atau di HP. Tanggal 1 saya mengerjakan ini, jenengan rinci. Tanggal 5, tanggal 6, 7, 8, 9 sampai dengan sekarang tanggal 12 Januari panjenengan mengerjakan apa saja, diling-iling jenengan catet piyambak teng HP atau di buku nggih, Iya. sebagai Iya. untuk isian SKP tahun 2026. Itu fungsinya sebagai apa? Selanjutnya untuk pensiun P3K paruh waktu sesuai dengan Undang-Undang ASN tetap untuk tenaga teknis 58 tahun, untuk guru 60 tahun. Itu pun kalau diperpanjang nggih kontraknya. Ngapunten. Karena ada beberapa yang tidak diperpanjang kontraknya, panjenengan baca piyambak datang perjanjian kerja panjenengan masing-masing. Berikutnya adalah seragam ASN Bapak Ibu. Untuk seragam ASN semuanya PNS, P3K full time dan P3K paruh waktu semuanya sama, memakai keki, berlencana korpri, papan nama, badge dan lain sebagainya. Senin Selasa memakai keki, bajunya dimasukkan sesuai dengan pergub. Pergub kemarin kan sudah di-share oleh Bu Teki. Jenengan lihat niku. Nggih, tidak ada bedanya untuk berseragam. Senin Selasa keki, Rabu putih hitam, Kamis batik, Jumat olahraga dan batik. Selanjutnya sebelum ke PNS, bentar. Seragam sudah, angka kredit P3K ASN, P3K paruh waktu untuk guru tidak ada aturan angka kredit Bapak Ibu. Jadi tetap angka kredit ada di PNS. Jadi kesimpulannya adalah P3K tidak. Pensiun sudah, angka kredit, SKP sudah, nanti akan kita bahas. Izin belajar. Apabila P3K paruh waktu panjenengan ada yang menginginkan melanjut ke S2, itu tidak ada regulasinya di kami Bapak Ibu. Di pemerintahan tidak ada regulasinya untuk izin belajar. Monggo apabila ada P3K yang ingin meningkatkan kualitas pendidikannya, silahkan izin ke kepala sekolahnya masing-masing. Tidak sampai ke Cabdin, tidak sampai ke pemerintah provinsi. Cukup ke sekolah masing-masing. Ini diizinkan atau tidak untuk sekolahnya. Mutasi pegawai. Ini Bapak Ibu. Jadi yang dinamakan mutasi pegawai itu melekat pada diri ASN. Ini sudah ada aturannya Bapak Ibu. Kalau panjenengan tidak bisa, nak panjenengan boten purun mutasi, nggih, jangan menyandang seorang ASN Bapak Ibu. Nggih. Kemarin ada beberapa yang japri ke saya, "Loh Mas, aku gak ngajuk no mutasi kok mutasi." Duh, batenku. Lah sampean tukang rencek apa wong ASN sagitu kan. Kalau seorang ASN Bapak Ibu harus siap ditempatkan dimanapun berada. Kalau hal mutasi kerja itu hal biasa Bapak Ibu, karena jenengan menyandang sebagai ASN. Meskipun kepala sekolah tidak mengusulkan, tapi kita memiliki pimpinan kepala cabang itu bisa menggunakan hak prerogatifnya untuk kepentingan organisasi. Sekali lagi, mutasi untuk kepentingan organisasi, bukan kepentingan pribadi. Itu tentang mutasi ASN Bapak Ibu. Berikutnya, ini untuk PNS, uji kom.
Untuk tahun 2026 ini cabang dinas mengingatkan bagi Bapak Ibu PNS yang sudah memenuhi angka kreditnya untuk kenaikan jenjang jabatan, mohon segera permajaan angka kredit di rumah ASN karena mekanismenya untuk Ujikom tahun 2026 itu tidak ada usulan Bapak Ibu. Mekanismenya adalah cukup ASN tersebut meremajakan datanya angka kredit pada rumah ASN. Apabila sudah diremajakan, Dirjen GTK nanti akan menarik datanya Bapak Ibu sendiri. Dan disitulah nanti undangan akan muncul memanggil panjenengan. Terus Halo. Iya. Yang ini Zoom. Iya, bahasa. Oh, sebaliknya. Oh, ya kambingnya kan cek kawan, engkau sih. Hmm, hmm, hmm. Itu kan, dengan itu tak padan nih. Gak maksudnya uraiannya bodoh. Ya paling kan, berarti kan, ada update berarti. Ini kan diupdate ini, kan juga ngerti aja. Ya enggak, ya, ya, ya. Eh, eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh, saya ganti. Jadi saya ulangi Ya, Bapak Ibu, untuk Ujikom ya. itu tidak ada pendaftaran, Ya. tidak ada pengusulan, tetapi Dirjen GTK akan tarik data pada rumah ASN atau si ASN untuk menarik data bagi PNS yang angka kreditnya memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan. Ini sekali lagi nggih, saya ingatkan tidak ada usulan untuk Ujikom. Jadi panjenengan sendiri yang mengupdate angka kredit di rumah ASN. Itu tentang Ujikom Bapak Ibu. Berikutnya adalah usul kenaikan pangkat. Ini beberapa berkas sudah lengkap di kami, cuma saya belum mengecek kebenaran angka kredit tersebut. Mohon informasi SMA Kertosono Pundi, Pak Hakim. Halo Pak Hakim. Iya Mas Priyo. Iya. Monggo Pak, ingin disampaikan Pak kenaikan pangkat. Kita menunggu Pak Mas Priyo untuk undangan Ujikomnya. Karena Nggih, siap. Termasuk Pak Nggih. Agus, Profesor Agus Herianto, kita menunggu undangan Ujikomnya. Cuman secara Pak Agus itu golongan berapa toh? golongan 3D. Oh, Mau ke siap. 4A. Nggih, terima kasih Pak Hakim. Oke, sami-sami. Bapak Ibu yang kami hormati, Cabdin mengingatkan untuk berkas kenaikan pangkat, insya Allah ini sudah lengkap, tapi belum saya periksa kelengkapannya. Tapi untuk upload datanya, ini nggih, jenengan catat, jangan lupa. Yang pertama, upload pak lengkap pada e-master, pak konvensional integrasi konversi 2023, 24, 25. Jangan lupa untuk diupload di e-master. Hari ini tuntas nggih? Hari ini tuntas, besok saya online kan. Nggih, untuk kenaikan pangkat Maret 2026. Berikutnya yang harus dilakukan adalah peremajaan data pada rumah ASN. Yang pertama, menu jabatan. Jenengan cek menu jabatannya sudah sesuai atau belum, sudah diupload atau belum. Nggih. Selanjutnya di menu kinerja atau SKP 2025, 2024, 2025 wajib dimasukkan. 2023, 45 wajib dimasukkan.
Berikutnya di menu kinerja periodik, jangan lupa Bapak Ibu dimasukkan. Dan terakhir yaitu menu angka kredit pada rumah ASN. Jadi yang terupdate harus 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Monggo, monggo. di Kalau e-master nanti saya share. 1, di rumah ASN ada 4. Demikian Bapak Ibu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah tanya jawab. Kami persilahkan. Tanya Mas, sama Anggota. Iya, monggo. Monggo Bu Nurul. Oh, nggih. Untuk persyaratan uji kom, kan tarik datanya dari rumah ASN atau si ASN. Sedangkan di ASN ada beberapa Bapak Ibu guru itu angka kredit sebelum tahun 2025 kan enggak ada. Jadi otomatis tahun 2025 kan enggak bisa muncul. Kemudian kan membuat manual. Lalu diupload di e-master. Nah, kira-kira nanti pengaruh enggak dengan tarik data apa namanya yang dari si ASN, karena di si ASN-nya kan enggak ada. Itu Mas. Ya, sudah Bu Nurul. Untuk pertanyaan lainnya kita tampung dulu. Mungkin ada tanya terkait DMS. Paham ya? Nanti saya benar-benar minta tolong ke seluruh operator Kasumpak untuk setiap action, untuk ngecek setiap data ASN. Karena ini target Provinsi Jawa Timur terkait updating data DMS itu nanti. Ya, nanti di datanya. Oke. Ya, di datanya. Perempuan monggo. Ya, Mas Angga tanya terkait dengan usulan kenaikan pangkat bulan Januari yang kemarin tidak jadi diusulkan itu karena terkendala dengan SKP 2025 yang belum terbit itu kita gimana untuk pengusulannya diulangi lagi atau tinggal SKP-nya saja. Terima kasih Mas Priyo. Yes, sudah. Ya, terima kasih. Bu Nurul, Nggih, Mas. Tadi Bu Nurul terkait persyaratan uji kom di CISN, Mas Pio. Upload berkas apa Bu Nurul? Di si ASN angka kreditnya untuk tahun 2025 kan nggak muncul karena tahun sebelumnya juga tidak muncul gitu. Jadi kan dibuat manual, terus upload di e-master. Nah itu kira-kira pengaruh enggak nanti dengan tarik data untuk usulan atau pendaftaran apa namanya uji kom? ya Bu Nurul terima kasih. Jadi tidak ada kaitannya dengan pada si ASN dan e-kinerja, panjenengan cukup permajaan pada si si rumah ASN pada menu angka kredit. Mandek ya enggak kena rumah ASN.
Mandek langsung. Ini masih trouble rumah ASN. Jadi panjenengan yang mengalami kenaikan jenjang jabatan dan memiliki angka kredit yang sudah memenuhi syarat pada tahun 2025 ini cukup dientrikan kemawon di rumah ASN di daftar pegawai, jenengan search, jenengan klik detail, dicari menu angka kredit dan jenengan entry piyambak secara manual. Dah insya Allah itu sudah cukup memberikan Dirjen GTK untuk tarik data di rumah ASN. Ngeten nggih, Bu Nurul? Oh, nggih, berarti cukup di rumah ASN saja nggih. Ya betul, diremanjakan secara manual. Oke, terus nanti kalau misalnya dapat undangan, itu kita Nggih. ngecek sendiri atau dari info dari Nanti Capdim? ada pemberitahuan dari Capdim yang mengatur jadwalnya nanti kita. Oh, ada. Nggih, Nggih. nggih, terima kasih Mas. Nggih. Nggih. Mas Dona tadi apa? Oh ya. Terkait dengan usulan kenaikan pangkat bulan Januari yang kemarin tidak jadi diusulkan Mas Rio karena SKP 2025. Itu terus gimana kelanjutannya? Terima kasih. Mengusulkan lagi ini, kemana sudah diusulkan? Untuk semua berkas lengkap diusulkan lagi. Nggih, Oh gitu. Kemarin masih sudah belum. diusulkan belum? Belum. Loh, Iya. ini terakhir Jumat kemarin sudah. Oh, saya kira kemarin yang bulan Maret nih. Yang berkas kemarin saya belum usulkan. Ini nanti gimana? Dan Januari kemarin kan ada pemberitahuan resmi tidak diusulkan. Ya. Ya, maka berkas saya suruh mengambil, diambil apa mboten? Oke. Boten. Terus sekarang pemberkasan lagi terakhir Jumat kemarin. Oh, itu kemarin berkas ulang ya? Iya. Nggih, pemberkasan ulang Oh, lagi. jadi nunggu selanjutnya Mas. Halo Pak Priyo. Nggih, Nggih, gimana? kita juga itu masalah yang Januari kita tidak usul karena memang nggak ada pemberitahuan resmi di situ karena kemarin kan hanya penjelasan menghendaki untuk upload SKP di e-master. Akhirnya kita juga nggak memberkas ulang, hanya melengkapi di e-master untuk SKP 2025-nya gitu loh Pak Priyo. Dan jenengan buatan pemberkasan lagi ini kemarin yang nota dinas. Loh enggak, pemberkasannya kan Iya. yang per Maret. Yang Januari kan enggak dicantumkan di situ. Tidak ada pemberitahuan Duh. kita. Tidak ada pemberitahuan di situ Pak Priyo. Terus Kan nanti kemarin- sekolah lain pemberkasan apa mboten? Kita ada 3 orang loh Pak Priyo. Halo, sekolah lain pemberkasan mboten? MK 1 Bogor. Pemberkasan, Oh, pemberkasan ulang sedaya ponakan. gondang pemberkasan 5 orang. Yo, Maret atau Januari itu maksudnya. Januari. Oh Januari pemberkasan lagi Mas. Ada. Edaran nota dinas kita Januari kan kita batalkan tuh Bu Endah. Iya, tapi untuk saya kira kan kemarin untuk penjelasan yang apa itu kelengkapan SKP segera upload, kita sudah upload. Tapi untuk permintaan pemberkasan ulang kan tidak ada gitu loh Pak Priyo. Secara tertulis kan tidak ada. Dados sekolah lain pemberkasan nggih. Masih bisa disusulkan nggak Pak Priyo? Hari ini saya kira. Selesai Jumat kemarin, Bu. Iya, Mas. Terus solusinya seperti apa Pak Priyo ini Pak Priyo? 3 orang kita. Kalau yang Maret sudah kita kirim. Yang berkasnya yang lama belum diambil, masih di tempat penjenengan. Ya ada berkasnya sudah bersih di sini. Pemberkasan ulang saya beri waktu besok. Oke. Nggih. Oke, siap Pak Priyo, matur nuwun. Ketemu Mas Dona, Oke, siap kita kasih. SMA 2, SMA Prambon. Ada yang lain? Pak PNS. Kasih ulang, Mas. Mesti gak sih. Spesial pakai abon. Ada yang lain Bapak Ibu? C. SMK 1 Kertosono Pak Priyo. Ya, monggo. Ngapunten nggih, kembali ke P3K paruh waktu Pak Priyo. Nggih.
Nah, punten ini agak melenceng dari yang dibahas Pak Priyo. Gimana? Ini kita masalah yang gaji itu sudah include ke BPJS apa belum ya? Kok selalu masih merah terus? Nah, solusinya bagaimana itu? BPJS ketika paruh waktu. Karena ada beberapa yang dari sekolah lain udah mau melahirkan yang ngarep-ngarep nih BPJS-nya itu, Pak. BPJS-nya kan Baik, untuk P3K paruh waktu yang mendapatkan BPJS secara resmi nanti akan disampaikan oleh Pak Didit. Oke, terima kasih Pak Sugeng diingatkan. Karena di perjanjian kerja panjenengan itu 900 plus BPJS ya? Iya, terus Pak. Ya betul, nanti akan dibahas oleh Pak Didit yang bisa menjawab. Karena kemarin ada beberapa instruksi dari sana, katanya masih katanya, tapi nanti Pak Didit yang akan menyampaikan BPJS. Kan kemarin awal ada pemberitahuan kalau BPJS-nya ini dihentikan Namun dijelaskan kan Pak Didit? Ini Pak Didit ada. Nah ini disimak semuanya ya, untuk paruh waktu. Sebentar Pak, saya sekedap ya. Untuk paruh waktu bagaimana dengan BPJS-nya? Monggo Pak Didit. Cek. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Priyo atas waktu yang diberikan kepada saya. Berkaitan dengan BPJS, untuk BPJS kemarin ada informasi kalau BPJS kesehatan, untuk yang mendapatkan honorarium P3K paruh waktu, okay, dipastikan semua mendapatkan tambahan honor dari provinsi sebesar 900.000. Itu yang di cover oleh provinsi hanya BPJS ketenagakerjaan, yaitu JKK dan JKN. Dan untuk kesehatan ini masih kami konsultasikan ke BPJS pusat. Skemanya seperti apa? Jadi Bapak Ibu mohon tunggu dengar saja. Nanti kalau sudah ada konfirmasi yang lengkap akan kami sampaikan ke panjenengan. Gitu ya. Itu Mas Priyo. Terima kasih Pak Didit. Ngaten nggih Pak Sugeng untuk semuanya, Pak Mojo. Siap, Pak. Bahwasanya P3K paruh waktu untuk membahas BPJS kesehatan nanti kita masih menunggu info resmi dari sekretariat dan keuangan. Sesumbing cair bayaran. Oh ya, masalah apa tuh Mas Priyo, nambah sedikit ya. Masalah penggajian atau upah P3K paruh waktu ya, skemanya nanti itu akan melalui pencairannya melalui LS. Jadi untuk karena pencairan melalui LS itu kecuali bulan Januari, untuk bulan-bulan selanjutnya itu mungkin sekitar tanggal 1 sampai tanggal 5 ya. Gajinya itu nanti antara tanggal 1 sampai tanggal 5 ya. Dan itu masuk ke rekening masing-masing. Nah kemarin sudah saya sampaikan awal untuk pengespedian honor tambahan dari provinsi sebesar 900 ya. Kami sampaikan untuk mengecek NIK dan nomor rekening. Kemarin sudah terkumpul, sudah saya sampaikan ke provinsi. Semoga
akhir-akhir Januari akan apa istilahnya akan cair ya. Tapi sebelum cair kami buatkan SPJ dulu. Jadi sistemnya seperti tahun-tahun kemarin, yaitu kami buatkan SPJ terus nanti ditandatangani, ya, ditandatangani oleh P3K paruh waktu. Yang tahun kemarin belum menerima honor SKGUP, ya. Nah, kalau tahun ini, kalau yang bersangkutan P3K paruh waktu pasti mendapatkan tambahan honor dari provinsi. Ya. Dan honor itu dipotong JKK dan JKM. Ya. Itu nggih. Ya, ini mungkin 2-3 hari ini akan saya buatkan SPJ, saya cetak hari Kamis atau hari Jumat nanti bisa menandatangani SPJ tersebut. Itu nggih. Mungkin ampun Mas Bro. Nggih Pak Didit. Mengeten Bapak Ibu terkait dengan BPJS Kesehatan bagi paruh waktu. Pak Sis. Selama apa SKGUP kan BPJS bayar dulu tuh Pak. Selama SKGUP. Selama SKGUP. Jadi sangat itu bundar gak ada. Belum keluar suaranya. Ya, sambil menunggu Pak Sis Wanto. Syaratane pokoke SK karo daftar gaji. Tapi nek kingko kan juga pendataan. Untuk berkas kenaikan pangkat Januari nggih, saya ulang bahwa Januari kita batalkan dan kita geser ke Maret ini. Sebenarnya Jumat kemarin berkas sudah harus ke Capdin, tetapi ada beberapa sekolah yang belum pemberkasan. Saya tunggu maksimal besok berkasnya harus ada di Capdin. Aku kan selama SKGUP kan gak tahu ojek mandiri ya. Monggo, ada yang ingin disampaikan sambil menunggu dari Pak Ses? Usul pensiun tahun 27 belum ada informasi. Usul pensiun 2027 belum ada info, insya Allah tetap ditimkan Bu. Jadi pensiun Januari sampai Desember tahun 2027 nanti insya Allah tetap ditimkan. Ada kegiatan. Kita belum ada info. Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Bayaran enggak? Wis tadi. Jelas. Wis dijelaskan apa? Kalau di SPJ kami biasanya akhir bulan Januari. Yang jelas aku Rono. Apa? Ya iya toh. Bayi masih dapat berapa jam? 30. Oh, jadi 30. Belum, Pak. Cek. Iya, Mas Brio. Lanjut Anom. Terdengar? Ampun, jelas. Iya, kan udah berarti kan di sini kan dapat 30 jam. Loh, yo ditambah sertifikasi ngono sih. Buatan. Monggo Pak, langsung. Monggo Pak Ses. Terima kasih atas kesediaannya terkait dengan apa yang disampaikan Pak Priyo tadi. Memang ada hal yang belum kami pahami. Satu yaitu tentang cuti. Cuti P3K paruh waktu ataukah semua P3K yang tidak diperkenankan untuk cuti besar. Jadi Pak Bro, 80.000 kali 30 malah. Yang kedua yaitu tentang alih jenjang jabatan yang paknya sudah memenuhi harus upload di CASN, akhirnya nanti akan terpanggil dengan sistem. Itu yang saya tanyakan. Misalkan kami telah membuatkan pak periodik itu pada
belum merasakan. Kita kan cuma Triwulan ketiga September itu apakah juga perlu untuk merevisi upload ulang sampai periode dari 1 tahun ini? Lu sih burung memang. Yang ketiga yaitu tentang e-presensi. E-presensi atas nama Sonia Nurrohmah itu yang bersangkutan telah melaksanakan apa jenenge klik masuk di SMA Tanjung Anom tapi tidak tersimpan dalam server fasilitator sekolah e-presensi. Yang keempat ke Pak Didit tadi yaitu P3K paruh waktu tentang BPJS-nya untuk ketenaga kerjaan yaitu jaminan kecelakaan dan jaminan kematian itu di cover. Maksudnya di cover itu ada potongan dari gaji 900 ataukah subsidi, Pak? Makasih. Dipotong. Ya dipotong. Tapi emang nggak isi 900 plus tuh. Ya bukan. Bisa jawab. Ya, nanti belum tahu juga. Nggih, sebentar. Sampun. Nggih. Sampai melahirkan dan diurusi, terus melahirkan. Nggih, terima kasih Pak Ses. Yang pertama cuti. P3K itu terikat dengan kontrak Bapak Ibu. Jadi obah saobah ngongkek ngongkek itu terikat dengan kontrak. Semuanya dipersani pada pasal 7 menurutku. Aku tinggi kontraknya siapa ya sebenarnya? Bayaran. Bayaran yang aku Mas buka gitu. Pasal 7 lho delokane. Tapi jenengan buka semuanya pasal 7. Bener enggak? Enggak, Mas. Ya. gak enak. Yang terbaru bisa. Sebentar, aku yuk delok kontrak. Beda nih, Pak. Kontrak Pak Suroso di Tingkari. kontrak pasal 7 Bapak Ibu. Tuh, pasal 7 upah ya. Ya maksudnya sama yang awal yang nyar karo sing anu. Oh, pasal 8, maaf, pasal 8. Pasal 8 itu gak enak bagus ya. Pihak kedua berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama, dan cuti pelaksanaan ibadah haji yang pertama kali selama masa perjanjian kerja. Yeah. Jadi di sini tidak ada berbunyi cuti besar Bapak Ibu, dan cuti di luar tanggungan negara tidak ada. Maka cuti besar itu tidak diberikan oleh pemerintah, oleh P3K. Nah, pertanyaannya gini kemarin, ibadah haji itu masuk cuti besar. Bagaimana kalau YBS hajinya pertama kali boleh, kalau hajinya kedua dan ketiga tidak diberikan? Ini kok aturan Bapak Ibu. Nah, terus budale piye Mas Priyo? Nggak bisa jawab saya. Nggak boleh. Kalau cuti pertama diberikan cuti besar. Tapi kalau nanti ibadah haji kedua dan ketiga tidak diberikan oleh pemerintah. Karena sudah terikat dengan kontrak dan aturan. Ya nggih Pak Ses? Itu tentang cuti P3K. Kalau P3K lama, maksudnya yang terkait dengan kami juga usul permohonan cuti umroh terkait dengan itu kan kami sampaikan. Berarti yang bersangkutan atas nama Anwar itu kan cuti umroh yang pertama. Berarti diperbolehkan ya? Sebentar, umroh itu ikut cuti tahunan Bapak Ibu. Jadi untuk cuti haji itu adalah cuti besar. Tetapi kalau cuti umroh masuk ke tahunan. Pertanyaannya, masa kerjanya sampun 1 tahun dereng? Sampun. Oh sampun, diperbolehkan.
Monggo, tapi kalau belum ada 1 tahun dan YBS sudah ingin berangkat umroh, mekanismenya dalam pemerintah tidak ada Bapak Ibu, tidak diberikan izin. Sambut lanjut. Abot ya dari kepegawaian, dan dia dituntut pelanggaran HAM no, piye wong ibadah ning tanah suci kok gak oleh, bingung. Mas Rio ngapunten menyelas, bentar. Mas Rio. Berarti kalau yang cuti besar ini hamil yang kedua berarti tidak ada cutinya. Kalau yang pertama bukan beda. Kalau cuti melahirkan Pak Hakim, bukan cuti besar. Oke, berarti bisa ya. Boleh. Haji yang kedua. Melahirkan Nah, cuti melahirkan. cuti besar melahirkan sampai dengan anak kedua. Beda Bapak Ibu. Oke, matur nuwun. Itu. Ini ada kasus di SMK Lengkong. P3K baru belum ada 1 tahun, tapi beliau sudah mendaftarkan ibadah umroh. Sama BKD nggak diberi izin Bapak Ibu. Betul, nggak ada diberi izin. Itu lewat aturannya ngono ya. Terus gimana? Aku nak dikandakno Raja Salman nak kojur aku. Nek rakyatmu ajeng ibadah ning nggonanku kok gak oleh gitu. Makanya inilah proses yang saya lakukan dengan bidang PKPH Bapak Ibu. P3K penuh atau paruh waktu yang jelas sebelum 1 tahun tidak. Itu. Makanya saya intensif ini dengan bidang PKPH untuk konsultasi terus bagaimana P3K ini yang belum memenuhi syarat tapi beliau ingin cuti haji, cuti umroh dan lain sebagainya. Bidang PKPH sementara kemarin saya chat konsultasi lewat WA ya nggak boleh Mas, nggak boleh saklek, nggak boleh aturannya seperti itu. Bingung aku. Nah sedangkan yang lain kehaman hak asasi manusia lho kok emang ngibadah ning tanah suci kok gak oleh, piye maksudnya ini mengganggu hak asasi manusia, bingung aku ya. Terus piye ya ini tentang cuti ya Bapak Ibu Pak Sis. Berikutnya adalah uji kom nanti untuk angka kreditnya mohon bulat tahun 2025 nggih. Jadi begini, periodik 2024 kemarin itu sudah memenuhi syarat Jani. Terus sudah diupdate di rumah ASN. Bagaimana dengan 2025? Menurut saya sebelum panjenengan dipanggil untuk uji kom, monggo melengkapi angka kredit bulat utuh tahun 2025 dimasukkan. Itu nanti lebih baik Mbak Sis. Ini untuk semuanya nggih. Meskipun periodik 2024 kemarin sudah memenuhi syarat, menurut saya sebaiknya yang 2025 ini dimasukkan yang terbaru Bapak Ibu. Itu tentang usul uji kom yang berikutnya presensi. Sebentar. Pasal 11 yang terbaru pasal 11. Presensi Pak Sis nggih. Iki wis pergantian tahun nggih, kan ngenteni bulan Desember lho. Iya, bulan Desember. Nggih, dirato yang. Kan Bali. Siapa Pak Sis? Sonya Nurrohmah. Sonya. SONJ. Ah. Nggih, laras ngaten nggih. Sonya Nurrohmah sapa? Nggih. Sudah masuk. Ini kan nonton dengan matrene gak. Delok jenengan cek balik. Kedudukan hukum. Cek kedudukan hukum aktif napa mboten? Cek kedudukan hukum Pak, jenengan catet Mbak anu. Iya master. Digabung berarti. Sonya jenengan cek kedudukan hukum. Sonya loh kosong Bapak Ibu, betul. Belum ini kedudukan hukumnya belum disetting. Nggih, kedudukan hukum nggih. Nggih, Cabi.
mari ngono minta sing Lajeng terus nanti Pak Ses ada yang disampaikan lagi tentang efisiensi sudah. Yang terakhir yaitu ke Pak Didi tadi menyampaikan bahwa untuk BPJS Ketenagakerjaan di cover oleh pemerintah provinsi. Maksud di cover itu disubsidi ataukah nantinya dipotong dari gaji 900 itu? Oke. Ini Pak Didit akan menyampaikan lagi Bapak Ibu. Ini Pak Didit akan menyampaikan lagi kepada semuanya. Monggo Pak Didit. Ngapunten, ada beberapa yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan P3K yang masuk Bapak Ibu. Okay. P3K yang masuk, tadi ada beberapa yang sudah menghadap ke Capdin. Saya sampaikan untuk P3K masuk, ini yang hanya masuk aja ya. Yang keluar, insya Allah sudah saya keluarkan. Terus yang antar mutasi antar lembaga sudah saya pindahkan. Ini yang mutasi masuk. Mutasi masuk ya. Bapak Ibu mohon untuk disampaikan ke P3K mutasi masuk ke Nganjuk untuk menyertakan atau mengirimkan berkas hard copy maupun soft copy. Tapi yang kami tunggu itu soft copy-nya karena untuk memasukkan gaji ya, untuk memasukkan gaji di bulan Februari. Berkas-berkasnya antara lain 1 SK P3K ya, SK awal P3K. Yang kedua SPMT ya, SPMT. Yang ketiga SKPP ya, SKPP itu surat keterangan pemberhentian pembayaran dari Capdin asal ya, dari Capdin asal. Terus model DK KP4 ya, atau KP4 dari e-master. Terus berkala terakhir kalau punya berkala terakhir. Terus KK ya, KK. Terus surat nikah bagi yang sudah menikah. Terus akte lahir anak pertama, anak kedua bagi yang sudah tunjangannya ikut yang bersangkutan. Itu wajib melampirkan. Selanjutnya nomor rekening Bank Jatim. Ya. Terus yang terakhir NPWP. Nah, kemarin mohon izin tadi mohon izin Mas Priyo itu ya Mas Priyo untuk P3K yang mutasi ya ke mana? Mohon diizinkan P3K yang masuk ke Nganjuk mohon diizinkan untuk besok mengurus surat-surat apa istilahnya SKPP dari Capdin asal ya. Untuk mengurus SKPP dari Capdin asal. Jadi diizinkan untuk ke Capdinnya asal. Soft copy kami tunggu paling akhir hari Rabu, Pak. Oke. Hari Rabu sudah kirim ke saya soft copy-nya dulu. Berikut baru nanti berkasnya menyusul. Itu yang untuk P3K mutasi masuk ke Capdin. Terus yang kedua P3K yang NIP-nya 2024 ya. Sampai sekarang kan masih belum masuk ke gaji ya. Kami nanti memasukkan menunggu surat perpanjangan SK perpanjangan. Ya. Kalau SK perpanjangan sudah jadi otomatis nanti akan kita masukkan di gaji Februari. Adapun nanti jika belum jadi itu nanti masuk di bulan Maret. Akan tetapi gajinya nggak hangus, nanti ada gaji susulan. Nggih, ada gaji susulan. Januari gimana? Januari tetap gajian,
tapi nanti prosesnya gaji susulan. Nggih. Jadi kami ini menunggu SK perpanjangan dari BKD nggih Mas. Mas Brio. Dari BKD nggih? Ya, benar. Kami menunggu SK perpanjangan jadi. Nah, kalau sudah jadi otomatis nanti akan saya masukkan di bulan Februari. Okay. Untuk Januari jangan khawatir, nanti tetap digaji tapi melalui gaji susulan. Itu Mas Rifya. Ya, menunggu BKD Mas. Tim BPD. Loh. Jadi saya pastikan yang di 2024. Ya. Pertanyaan kulo tadi Pak Didit terkait dengan Pak Didit tadi menyampaikan yaitu BPJS Ketenagakerjaan di cover oleh pemerintah provinsi. Maksud di cover itu nanti disubsidi ataukah tetap dipotong dari gaji 900 itu? Kalau saya melihat SPJ-nya yang tambahan honor itu nanti di cover di situ Bapak, dipotong di situ Bapak. Dipotong. Untuk JKM. Dipotong ya, bukan disubsidi khusus mendapatkan. Ya JKM dalam JKM, JKK itu dipotong di situ Bapak. Kecuali kesehatannya. Gitu. Kalau saya melihat PJ-nya. Oke. Gitu Pak Sis. Terima kasih. Ada tambahan pertanyaan tentang Kortek tadi. Memang P3K paruh waktu berkewajiban untuk aktivasi dari Kortek. Yang saya tanyakan seperti P3K paruh waktu adalah belum menerima gaji pada misal tahun 2025. Yang bersangkutan berkewajibankah untuk nantinya membuat SPT tahunan pada tahun 2025? Di Pak Sis, ini kan terkait P3K paruh waktu berhubungan dengan gaji. Oke. Kita antisipasi dulu saja. Yang penting YPS aktivasi terlebih dahulu. Intinya membuat akun Kortek. Masalah nanti ada pelaporan terkait SPT tahunan itu iya atau tidak, kita tunggu informasi. Karena kalau potongan PPh 21 dari Mas Haji itu nanti paruh waktu ada nggak? Belum tuh ya, belum tentu ya, belum ada ya. Intinya gini Pak Sis, saya minta persiapan Kortek karena ini hubungannya karena labelnya sudah ASN. Dulu adalah GTT PTT dan sekarang ASN. Nah, kedepannya NPWP yang terintegrasi dengan NIK itu sudah siap. Tidak nanti kebingungan lagi aktivasi, belum NPWP dan sebagainya. Jadi kita antisipasi di tahun 2026. Nggih. Begitu Pak Sis. Nah, untuk penggajian nanti kita tunggu dulu. Kita juga masih simpang siur terkait informasi penggajian itu. Yang penting SPT tahunan itu kita fokuskan ke ASN terutama untuk PNS dan P3K paruh waktu. Sedangkan untuk P3K paruh waktu kita mempersiapkan sejak awal tahun. Nah, yang saya takutkan itu ada permintaan. Nah, yang penting Kortek sudah siap karena kita berlabelkan sudah ASN sebagai P3K paruh waktu. Ini juga teman-teman di Cabri sudah semua aktivasi. Padahal memang sebelumnya teman-teman juga nggak punya NPWP ataupun yang Kortek. Akhirnya di bulan Desember kemarin semua mengurus seperti itu Pak Sis. Kalau bisa kita antisipasi dari awal tahun. Oke Pak Sis, ampun. Sampun. Siap. Oke. Pak Priyo. Monggo. Mau izin bertanya ke Pak Didit masalah BPJS tadi. Nah kan memang kita diutus untuk tunggu dengar nggih. Tapi kebetulan kondisi di tempat kita ada yang memang membutuhkan itu
BPJS itu segera karena untuk kontrol ke rumah sakit yang lebih ke Dokter Sutomo. Nah ini kemarin pada waktu meminta pelayanan kan memang tidak terbayar di situ, mereka dihentikan kan, nggak bisa dilayani begitu. Solusinya gimana nggih untuk ini biar untuk kontrolnya biar tetap bisa gitu maksud saya, sambil menunggu atau kita harus daftar mandiri atau bagaimana gitu Pak Priyo, Pak Didit, nggih monggo. Oke, terima kasih Bu Indah. Karena untuk kesehatan itu kayaknya belum tercover nggih. Alangkah baiknya itu sementara mandiri aja dulu, Pak. Ngaten nggih. Iya, Jadi mandiri besok aja kalau biar kita mandiri tiba-tiba dari provinsi ada kebijakan bisa nggih kita hentikan gitu iya, lagi. nggih. Gitu. Yang penting sudah kan. Kemarin kan di nonaktif. Jadi mandiri aja dulu, nggih, mandiri aja sambil menunggu Bu Indah. Karena untuk penanganan kan harus cepat Bu Indah. Iya. Iya. Kita enggak bisa menunggu informasi terus gitu loh, karena Kan pelayanannya harus segera. Iya, tidak bisa menunggu gitu loh. Nggih. Itu nggih Bu Indah. Nggih, matur nuwun Pak Didit. Siap. Nggih. Sampun Pak Priyo. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? SMA Brebek ada yang ingin disampaikan? Monggo. Bapak Ibu, terkait DMS nanti saya mohon sangat nggih. Nanti mulai hari ini tolong operator kepegawaian mulai cek skor DMS melalui rumah ASN dengan membuka melalui akun fasilitator. Nanti cek di setiap akun masing-masing ada di bagian pojok kanan atas tadi. Terus setelah muncul skor di bawah 50%, kalau bisa nanti kita minimal 70% lah. Itu nanti langsung melakukan transfer data di menu pendukung ya. Saya minta mulai hari ini silakan semua fasilitator akun e-master yang didampingi oleh Kasumpak mungkin untuk segera action jika dalam pelaksanaan nanti ada kebingungan atau bingung mau apa yang dilakukan, silakan nanti japri ke saya. Saya minta sangat karena target kita sebenarnya akhir tahun 2025 kemarin, karena tapi kita rewuh dengan akhir tahun terkait kerja SKPM Master yang sampai saat ini masih belum selesai di tingkat Dindik, dan tapi alhamdulillah di tingkat kabupaten, tingkat cabang dinas kita sudah selesai. Tapi juga saya ingatkan lagi untuk segera upload SKP e-Master di SKP 2025 ya Bapak Ibu. Daripada nanti ada monitoring dari BKD belum aktif atau belum upload. Jangan lupa ketika upload diaktifkan. Kebanyakan kemarin saya cek itu sudah upload tapi belum diaktifkan. Nanti saya kasih rekapnya yang belum mengupload siapa saja. Oke, sementara itu. Monggo Mas Priyo. Sama Brebek. Mas Priyo, Mas Angga. Oke, siap, monggo. Oke, terima kasih. Tadi saya kok ditantang sama Brebek enek sing takok ora, tak enek sing takok niki. Nah, ngeten ngapunten. Ini mungkin dengan Mas Didit. Ini juga ada kaitannya dengan BPJS Mas Didit. Di mana ada beberapa P3K paruh waktu ini pasangannya, ada yang suaminya, ada yang istrinya itu sebagai ASN maupun TNI, Polri. Nah, di BPJS-nya P3K paruh waktu di kami itu juga dipotong BPJS pada dulu dapat insentif nggak ya. Kemudian setelah itu Desember kalau nggak salah dinonaktifkan atau tidak ditanggung lagi. Nah, padahal yang bersangkutan itu juga masuk dalam tunjangan atau dalam BPJS-nya ikut suaminya juga ataupun istrinya. Dan ikut terus bunti. Apakah karena yang dari provinsi itu dihentikan
dan dari pasangannya yang ikut tunjangannya itu juga otomatis terhentikan ngoten. Soalnya di cek itu BPJS-nya menjadi tidak aktif. Mungkin ada solusi atau mungkin penjelasan. Terima kasih Mas Didit. Oke, terima kasih Mas Sandra. Ya, sudah saya sampaikan tadi berkaitan dengan BPJS Kesehatan yang tahun kemarin dapat, terus untuk per Januari ini non aktif. Ini kami masih menunggu informasi dari BPJS. Kami konsultasikan Mas Sandra berkaitan dengan P3KPW ini. Solusinya kalau misalkan seperti di Bu Endah itu ada kasus untuk apa? Ke rumah sakit ya kemarin. Sementara itu mandiri saja, pakai mandiri. Adapun kalau misalkan istri atau suaminya sudah jadi menanggung, kalau PNS kan ada menanggung satu istri atau satu suami dan anak nih, diikutkan di situ tidak masalah. Sambil saya belum jelas ini untuk kesehatan ini seperti apa gitu loh. Makanya kami akan konsultasi segera Mas Chandra, kejelasan berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Gitu nggih. Oke, terima kasih Pak Didit. Nggih. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Cek. Semotika Mas. Nggih, Pak Damun. Terkait DMS, Mas Angga. Ini tadi sudah saya cek beberapa PNS, itu ternyata ada beberapa yang kosong. Misal, sumpah janji PNS, itu kita sudah cari-cari, kita calling orangnya, beliaunya nggak nemukan di Gadek Notong Putih Beton Verso. Ini diganti dengan SK lain, pripun? Misalnya SK itu. Berapa PNS gitu. Jadi ya sumpah PNS ya. Ya, itu kan kosong. Banyak yang kosong insya Allah. Itu misalnya kita ganti dengan perteknya atau SK CPNS-nya. Pokoknya isinya pripun. Sakit nggih? Mbak Damun. Kalau di poin 9 jenis dokumen tadi, sumpah PNS itu kayaknya bukan yang paling penting. Ya mungkin nggak apa-apa dikesampingkan dulu. Yang penting adalah di 9 poin tadi ya. Saya letak set dulu Mbak Damun. Biar nanti skornya otomatis bertambah. Nah ini Mbak Damun. Ini tadi kan ada DRH, Perteknip, SK CPNS atau SPMT dan SKPNS. Itu kan 4 poin utama nanti menuju 50%. Dan selanjutnya riwayat pendidikan, riwayat KP, jabatan, riwayat pindah instansi kan nggak mungkin. Kita kesampaikan yang ke-9 ada riwayat diklat. Itu 9 poin ini jika terpenuhi semua data sudah ada dan datanya benar keabsahannya, insya Allah nanti skornya akan sangat tinggi atau tinggi. Ini kan skor tinggi itu 56 sampai 90. Sumpah PNS tadi kelihatannya nggak akan berpengaruh terkait dengan skor. Skor di DMS berapa Mbak Damun? Yang ada jenengan Pirsani? Tadi saya lihat ada yang baru 40, ada yang baru 36. Nah itu nanti coba di dokumen pendukung itu nanti diupdate terkait dengan 9 poin ini Mbak Damun. Ketika semua saya coba update ternyata ya masih tetap ditransfer ke diklik ke transfer itu tetap. Sudah. Jadi naiknya hanya berapa 0, berapa gitu. Tidak terlalu banyak. Ya nanti saya carinya lagi. Untuk sumpah PNS itu mungkin bagaimana Mas? Ada beberapa, ada memang beberapa tidak.
Oke, Mas Angga. Itu Kalau terus dulu topik itu kan guru bantu ya Pak Damun ya? PNS, Mas. Yang nggak ada PNS, Mas. Lagi zamannya guru bantu 2007 2008 ya kayaknya yang banyak. Itu memang banyak yang tidak ada. Kemarin dulu BKD menyikapi janjinya dulu akan dibuatkan, ternyata terbentur dengan regulasi, maka ditanggulangi dengan cara mengupload SKPNS saja. Oh ya. SKPN. KPNS ya? SKPN. Yap. Mas Brio, matur suwun. Siap. Terus yang kedua. Ini saya nemukan ada antara kakak di nomor kakak di si ASN dan master itu ada isinya satu di master, tapi di si ASN-nya enggak ada. Ternyata tidak ada terjadi info atau notif tidak sama. Tidak sama. Terus kemudian saya nyari di My ASN, menunya enggak nemu-nemu. Saya nginputnya di si ASN dari mana? Itu mungkin ada solusi dari Mas Angga untuk nomor kakak yang ada di si ASN biar notifnya tidak ada perbedaan atau notifnya sama. Itu untuk kakak. Siap. Terus yang kedua untuk Mas Brio, yang baru di-share ini tadi, yang poin A untuk usul pangkat Mas Brio. Itu poin A itu dijadikan satu file atau ditempatkan sesuai atau di menu itu disesuai di kolomnya sendiri-sendiri atau enggak? Digabung seperti biasanya. Oke. Minimal 1 MB juga. Ya betul. Iya. Kira halaman saya cobanya nanti. Karena di CASN uploadnya harus digabung seperti itu, Pak Damun. Oke, Pak Brio. Masalahnya nanti untuk jadi 1 MB ini karena banyaknya lembar. Iya. Masalahnya di situ. Matur suwun. Itu Mas Angga untuk kakaknya itu nanti mungkin ada solusi. Soalnya kemarin saya nyari-nyari enggak nemu di My ASN-nya. Itu untuk atas nama Pak Damun. Ada banyak ya? Oh banyak. Ada banyak. Enggak ngecek si ASN enggak, berarti orang terverifikasi berarti. Kakak ya, bukan nick loh. Kalau nick udah beres, nomor kakaknya yang enggak match. Nomor kakaknya enggak match. Ya, antara si master dengan si ASN. Coba Mbak Damun. Jenengan bukanya kan pakai rumah ASN Ya, rumah ASN pakai fasilitator. Nanti berarti kalau tidak kan di situ tidak ada menu tidak ada menu untuk update ya, untuk kakak dan jadi nanti buka ini akunnya YBS di ASN digital otomatis. Sudah Mas Angga, enggak nemukan saya. Tidak menemukan? Enggak nemukan. Berarti meremajakan dari fasilitator Tabdin Mas. Yo apa meripatku sing kurang pas, gue rung petok ya, nanti saya carikan lagi. Mas Damun, coba saya juga cari solusi juga untuk kakak yang tidak sama ya. Matur suwun. Kalau ditanya kan sebenarnya ada menu transfer kan ya dari si master ke data yang ada di si ASN. Mas Damun, nanti coba saya cek lagi. Sampun matur suwun. Assalamualaikum. Pak Angga, sebentar Pak Angga. Pak Sis. Terima kasih. Terkait dengan status dari 2 guru kami belum berstatus ASN itu ada di Ekin ataupun di Dapodik. Langkah-langkah apa yang harus kami jalankan biar status yang bersangkutan di aplikasi Dapodik atau Ekin itu berubah menjadi ASN. Terima kasih.
melakukan pengajuan Pak Sis. Yang pertama itu dia berarti ID ASN-nya dulu GTT. Tahun ini P3K paruh waktu atau paruh waktu ini. Barusan dicek masih statusnya di Dapodik GTT. GTT ya. Masih belum Dapodik. Jadi nanti itu kita akan melaksanakan peremajaan. Yang penting gini Pak, Dapodik dirubah dulu, diajukan dari GTT menjadi P3K paruh waktu. Nanti coba konfirmasi ke Mas Narawi. Kelihatannya Dapodiknya sudah belum ya? Saya Mas Narawi nggak ada soalnya. Dapodik juga nanti Dapodik belum rilis, nunggu. Nah itu loh Pak Sis, berarti ada hubungannya dengan rilis. Nah itu saya kan nggak ngerti. Nah jadi nanti ketika sudah rilis ada updating. Kemarin juga Mas Narawi berkata ketika nanti ada peremajaan di rumah ASN, coba nanti diremajakan, nanti cek akunnya, upload jabatan juga di rumah ASN, apakah sudah diremajakan. Nah, yang penting ini nanti kita tunggu rilisnya dulu, Pak Sis. Ketika nanti rilisnya di Dapodik sudah berbunyi P3K paruh waktu, nah otomatis nanti di ruang GTK juga akan berbunyi P3K paruh waktu. Nanti hubungannya akan pada sinkron ke e-kinerja. Tapi untuk ketentuan pengerjaan SKP e-kinerja untuk paruh waktu di ruang GTK itu nanti kita nunggu juknisnya, tapi sementara kita nunggu updating Dapodiknya dulu. Begitu Pak Sis. Siap rilis ya Pak. Siap menunggu. Mas Angga, tanya Mas Angga. Monggo. Oke, terkait dengan paruh waktu yang kemarin SPMT-nya pendidikannya masih salah gimana Mas? Itu ini kemarin banyak ya dari Prambon juga ada PAC SMK 2 sama Bogor 1 karena updating sama itu kita tunggu sementara menggunakan SPMT yang saat ini. Nanti sudah saya rekap ya, sudah saya ajukan lagi. Kemarin saya sudah konfirmasi dengan BKD terkait updating perubahan karena jawabannya tidak sama. Nah sementara kemarin menggunakan PK dan SPMT yang ada dulu. Nanti ada perubahan lagi, nanti ada updating di akun masing-masing. Itu Mas. Siap. Ini ada informasi dari Mas Didit sekedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, barusan kami konsultasi dengan BPJS Kesehatan Pusat atau Surabaya berkaitan dengan BPJS Kesehatan ya. Dipastikan BPJS Kesehatan itu mandiri Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mengkoordinir ya, bagi yang BPJS Kesehatan yang non aktif nanti bisa didaftarkan oleh sekolahan ya, di BPJS Kesehatan setempat. Jadi bisa langsung di Nganjuk. Okay. Bagi yang sudah tercover atau suami atau istrinya sudah mengcover BPJS, ikut tunjangan, itu tidak perlu, sudah otomatis itu di cover oleh istri atau suami yang sudah menanggung BPJS-nya. Okay. Jadi dipastikan untuk P3K paruh waktu BPJS Kesehatannya mandiri. Silakan monggo dikoordinir oleh lembaganya masing-masing. Nanti jika diperlukan nanti akan kami sampaikan ke BPJS Kesehatan untuk skemanya seperti apa. Nanti akan jika Bapak Ibu berkenan akan kami sampaikan ke BPJS Kesehatan, akan kita undang gitu loh. Bagaimana skemanya untuk pembayaran BPJS Kesehatan mandiri bagi P3K paruh waktu.
Itu nggih Bapak Ibu. Lah, Makasih. harus semua. Maksudnya Di- nggak masalah ini juga kan Baik Bapak Ibu, ada tambahan lagi? Loh, iya, tapi syaratnya harus semuanya. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Lah nek enek sih gak gelem. Cukup? Insya Allah gelem mau lebih murah. Maksudnya apa? Mandiri ya. Ya monggo. Bisa nih Mas Bro, Mas Sat. Ya. Ingin bertanya sama Mas Didit. Mas Didit. Tekok. Nggih. Makane kuwi lah nek gak gelem. Ayo dhewe Gimana? maju. Tapi Pak Didit ingin bertanya. lah nek misalnya Ini untuk yang BPJS paruh waktu kan dinonaktifkan. ning Tuh, Cadi kan masane lu Kemarin saya pernah tanya dari BPJS-nya Nganjuk sini itu harus dinonaktifkan dari lembaga. Kalau ingin bisa pindah ke BPJS-nya katakanlah pasangannya. Itu gimana Pak Didit? Untuk Oke. nonaktifnya Iya. itu. Kalau makanya coba ke apa istilahnya konfirmasi ke mana Ya, iya toh. Kasumpek ya? Iya. Nah, Kasumpek siapa yang mandiri, siapa yang sudah tercover. Nanti yang sudah tercover akan kami nonaktifkan dari pusat gitu loh. Biar masuk ke tunjangan suami atau istrinya. Gitu loh, Mas. Gitu, Ge. Oh, nonton ya. Ya, Mas Didit, terima Itu, Ge. kasih. Ge. Ya. Potong minta maaf. Yesus. Ya. Sami-sami. Kayak dulu kan beres. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, yo Kecuali kalau dapat dari Ini sekilas saya lihat masternya masih banyak yang kosong. Sekali lagi Bapak Ibu Kasumpek untuk mengingatkan ke paruh waktunya cepat mengisi masternya secara tepat dan cepat. Oke, jangan diolor-olor. Bawa dokumen aslinya ke sekolahan, pakai mesin sekolahan, fasilitas sekolah untuk kepentingan organisasi. Cukup, Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, Bapak Ibu, cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Nganjuk mengingatkan betul kepada panjenengan bahwasanya gerakan lakukan sama pimpinan nggih, Bapak Ibu Kasumpek, lakukan pembinaan terhadap semua ASN terutama paruh waktu, bahwasanya tepat tanggal 1 Januari kemarin panjenengan sudah terikat aturan yaitu disiplin pegawai. Mohon dibacakan kewajiban, hak dan larangan seorang ASN itu bagaimana, proses perceraian itu bagaimana, apabila tidak hadir, tidak absensi itu bagaimana. Mohon untuk diberi pengertian P3K paruh waktunya. Jangan sampai di kemudian hari ada penyesalan, ujuk-ujuk ada panggilan dari BKD, dari Dindik, dan lain sebagainya. Mohon semuanya diberikan arahan, master segera diisi, dan lain sebagainya. Demikianlah ini Bapak Ibu rapat Dinas Kepegawaian di awal tahun 2026 ini. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.